Nabi bersabda, saat dunia diliputi oleh fitnah, maka ketahuilah negeri iman dan iman ada di Palestina. Kita semua bersaksi betapa teguh tegarnya rakyat Palestina, apalagi para pejuangnya ya, untuk mempertahankan Islam, nilai-nilai Islam, dan bahkan keimanan yang mencengangkan kita. Anak-anak kecil, putra-putri, sampai remaja-remaji, orang-orang dewasa, wanita, laki-laki, tua, muda, semuanya mempertontonkan keimanan yang menyebabkan banyak yang dapat hidayah hari ini sedunia, Pak. Di Jepang, orang masuk Islam ratusan setiap bulan, bahkan sampai ribuan setiap bulan. Mereka berkata, kami terinspirasi oleh Palestina. Di Amerika pada hari ini puluhan ribu kalangan terpelajar, dosen-dosen, dekan-dekan, rektor-rektor, mahasiswa turun. Walaupun ditangkap sudah lebih 2.500, mereka tetap turun ke jalanan meminta agar Amerika tidak lagi mensupport Israel. Hadirin, di Inggris ratusan ribu demo. Di Perancis, negara-negara yang pemerintahnya mendukung Israel, seluruhnya rakyatnya turun ke jalanan. Hadirin yang kami muliakan, ini adalah petunjuk bahwa janji Allah yang kedua di dalam surat Al-Isra, Israel akan sampai di puncak kekuasaan 2 kali, lalu membuat segala kejahatan di puncak kekuasaan itu. Di puncak kekuasaan pertama, kami datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mengobrak-abrik mereka dan menghinakan mereka sehina-hinanya. Sepakat para ahli tafsir, ahli sejarah mengatakan janji yang pertama sudah terjadi, di mana penguasa Babilonia yaitu Nebukadnezar yang datang menyerbu dan memporak-porandakan Israel. Hilanglah mereka sehilang-hilangnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, sepanjang sejarah Israel terbukti berada di puncak kekuatannya kembali. Mereka buat negara ilegal dengan menjajah Palestina. Tapi Allah menjanjikan dalam Al-Quran, ketika mereka berada di puncak kejahatannya, kami tentukan janji kedua berlaku. Kami bangkitkan lagi dari tengah-tengah mereka pasukan yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Dan pasukan itu akan liyasu'u wujuhakum, akan membuat wajah kalian wahai bangsa Yahudi, wajah kalian wahai Israel menjadi hitam, menjadi gelap, menjadi malu, menjadi tak lagi punya citra. Faidza jaa wa'dul akhirah, maka tatkala datang kembali janji kami yang terakhir. Ini janji Allah untuk Bani Israel, janji Allah untuk orang Yahudi. Kami kirim kepada mereka pasukan dari dalam mereka. Dari dalam itu adalah dari rakyat Palestina yang mereka jajah. Liyasu'u wujuhakum, di mana mereka akan membuat hitam wajah-wajah kamu, membuat buruk image dan citra kamu. Yang menyebabkan menjadi buruklah wajah-wajah kamu, artinya membuat rusak dan hancur citra dan image Bani Israel. Sekarang Israel di mata dunia, Pak, hancur dalam hal apa? Eksistensi dan citra militernya. Hancur dalam hal eksistensi dan citra ekonominya, hancur dalam hal eksistensi dan citra intelijennya, eksistensi dan citra teknologinya, eksistensi dan citra medianya, eksistensi dan citra kemanusiaannya, eksistensi dan citra budaya sejarah karakternya dibongkar habis-habisan dan terbongkar habis-habisan. Hari ini, selama ini Israel hanya menang pencitraan. Kalau memang Israel itu adalah negara tercanggih nomor 1 intelijen di seluruh dunia, kenapa mereka bisa dibobol dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan, dalam bentuk yang paling hina dan menghinakan? Kalau memang mereka memiliki kekuatan militer terbaik di Timur Tengah, kenapa udah 7 bulan melawan pasukan kecil dan mereka porak-poranda, Pak? Secara militer, secara peperangan, maka di atas angin. Berita demi berita yang menyebar, bahkan pakar militer dari Amerika, dari Inggris, dari Belanda, dari Prancis, dari Jerman sepakat menyuarakan Israel kalah telak. Jadi dilihat dari segi apa saja mereka sudah hancur. Liyasu'u wujuhakum. Maka para ulama sepakat mengatakan ayat ini tombol aktivasinya sudah ditekan. Berarti ujungnya apa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini akan terjadi nanti.
dan pasti mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan aman. Mereka sholat di dalamnya sebagaimana dulu mereka masukinya dalam keadaan aman. Dengan izin Allah, tidak lama lagi kita akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Maksudnya kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ayat ini sedang on the way ya. Kemudian berikutnya, وَلْيُتَبِّرُوا مَعَلَوْ تَتْبِيرًا. Ini adalah janji yang terakhir. Maksudnya kalian akan menghancurkan seluruh orang Yahudi sehancur-hancurnya. Tidak lama lagi akan terjadi peperangan puncak antara umat Islam melawan Yahudi, di mana umat Islam Allah takdirkan menghabisi Yahudi sehabis-habisnya. Tidak tersisa satu batang hidung pun, karena alam pun ikut berpihak dengan umat Islam. Batu, pohon, dinding, kayu, semua apa yang ada, orang Yahudi bisa sembunyi di sana. Saat itu semuanya memberitahu ada orang Yahudi di belakangnya. Sini, hai Muslim, ada Yahudi binatang di belakang saya, di dalam saya sembunyi, tangkap dia, bunuh. Alam pun bergerak membantu umat Islam. Allahu Akbar.